Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 14 Oktober 2021 tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sekali lagi, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih ini gak ada habisnya. Kasih itu lebih tinggi daripada cakrawala, lebih luas dari samudra, tidak terbatas. Kasih itu adalah ajaran sejatinya Kristen. Luar biasa. Bahkan dalam Injil 1 Yohanes dikatakan God is love. Allah itu adalah kasih. Karena sesungguhnya kasih itu menaklukkan dunia. Maka dikatakan tadi di sini, nubuat akan berakhir, bahasa roh juga akan berhenti, pengetahuan juga lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Kita tahu nubuatan itu memang sesuatu yang luar biasa. Dan juga bahasa roh, juga pengetahuan. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Luar biasa memang ini. Pernah bedain antara kasih dan cinta enggak? Emang sih agak beti ya kata orang, beda tipis gitu. Tapi yang pasti sebenarnya signifikan sekali perbedaannya. Kasih itu adalah buatan Allah, sedangkan cinta itu buatan manusia. Berbeda dah. Kasih itu sifatnya unlimited, seperti judul kita pada saat ini, tidak berkesudahan. Sedangkan cinta itu temporer. Temporer artinya ada batasannya. Boleh aja dia sekarang cinta, sayang, tapi besok tahun depan 10 tahun atau 20 tahun lagi ya kadang di luar sana belum tentu dia ini. Karena cinta itu temporer gitu. Ada batasan-batasannya gitu. Yang ketiga, kasih itu murni, pure. Dan cinta itu ya campur aduk lah. Ada memiliki, ada hawa nafsu segala macam gitu ya. Jadi antara kasih dan antara kasih versus cinta, buatan Allah versus manusia, unlimited versus temporer, murni versus campur aduk seperti itu. Jadi kita mau milih mana? Milih kasih? Pasti ya. Simon Petrus juga mengakui dalam suratnya 1 Petrus 4 ayat 8b, sebab kasih banyak sekali menutupi dosa. Ini suatu firman yang sangat luar biasa ini. Dengan kasih banyak sekali menutupi dosa katanya. Kita ambil contoh saja ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Orang Samaria, perempuan yang dikatakan harus dihukum secara adat Yahudi, Sakeus, dan masih banyak lagi tipikal orang berdosa dalam kasat mata manusia. Tapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan itu tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Walaupun kita tahu memang ya katakan si budi seseorang lah gitu ya. Sangat susah membedakan antara karakter dan orangnya. Tapi memang justru di situ pemahaman kita tentang melakukan kasih itu yang memang harus di luar
pemahaman kita secara rasional. Bagaimana kita mengasihi orang berdosa, tapi orangnya kan ya yang harus kita kasih karakternya. Seperti yang kita bilang, katakan kita sebut nama juga si orang Batak, namanya si Poltak misalnya ya. Si Poltak ini orang bilang, katakan dia, maaf kalau ada yang saudara pendengar yang bernama Poltak, bukan berarti itu yang kita mau. Ini katakan ini inisial aja. Katakan dia orang berdosa secara kasat mata dunia, karena dia mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi apapun itu, ya yang kita sebut tadi sebagaimana Zakeus yang dikatakan orang berdosa, bagaimana katakan perempuan dalam hukum Yahudi harus dihukum lempar batu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka agar mereka boleh bertobat dalam semua perlakuan mereka. Kasih itu butuh perbuatan. Kasih itu butuh pengorbanan. Kasih itu bukan lip service, bukan hanya sebatas ya teori gitu ya, bukan, tapi benar-benar harus kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu ya. Kasih tak berkesudahan, itu betul, sampai kapanpun. Bahkan dikatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang penggalang, tapi kasih Tuhan Yesus sepanjang zaman. Artinya zaman kan tidak akan habis-habis tuh ya. Artinya ya memang benar unlimited gitu ya. Benar memang tidak ada batasannya, karena itu memang buatan Tuhan. Dikala Tuhan sudah mengadakan sesuatu, katakan dia menciptakan matahari, tidak akan pernah habis-habis, sekali untuk selamanya. Dia menciptakan bulan, sekali tidak akan pernah habis-habisnya. Yang disebut dengan ya bagaimana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, seperti itu. Kasih menembus batas. Kasih menembus batas. Ada satu lagu Batak ya, ini sangat-sangat kental sekali dengan temporernya gitu ya. Dalam lagu Batak, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Di situ masih lembut itu. Dua kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Udah berat di situ dua kali. Tidak seperti secerah yang pertama pastinya. Yang ketiga sudah mulai membentak, tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, oh jangan. Nah, udah gak mau kan? Nah, itulah ukuran dunia, seperti itu. Sekali dua kali masih mau, yang ketiga udah ngancem ya. Nah, berbeda sekali dengan kasih menembus batas. Ya, kasih itu tidak sebatas simpati. Kasihan yo. Ya mungkin hanya, ya walaupun itu mungkin bisa membantu kejiwaannya ya, tapi yang lebih utama adalah empati. Tidak sebatas simpati, tapi benar-benar empati. Ada nilai yang harus kita berikan kepada orang yang benar-benar yang butuh dikasihani gitu. Tidak, yang pasti tidak hanya teori. Ya, ada sesuatu lah gitu ya. Kasih menembus batas ya. Kasih tidak sebatas toleransi. Kasih itu benar-benar solidaritas gitu ya. Kita pakai istilah toleransi. Toleransi umat beragama. Nah, hanya sebatas toleransi. Contoh yang kedua nih. Kita ngumpul di mall ini ya, Taman Anggrek misalnya.
kamu udah vaksin belum? Jangan lupa bawa sertifikat vaksinnya gitu ya. Iya. Jam berapa? Kita ketemu besok ya jam 1 deh gitu, jam 1. Udah besoknya si A udah sampai. Gue udah di TKP nih. Lo di mana? Biasalah sekarang OTW bro. OTW bener nih. Oke, nggak apa-apa, toleransinya setengah jam aja ya. Kalau lu nggak pulang, nggak datang, saya balik nih atau pergi nih. Ya toleransinya ada batasannya toleransi. Sedangkan solidaritas ini lebih kepada ya solidaritas Allah kepada dunia. Artinya dia tidak hanya berteori, dia benar-benar melakukan, bahkan dia menjadi seorang bayi gitu. Solidaritas itu langsung ke masalah atau langsung mengangkat beban yang ada. Itu luar biasanya yang kita sebut dengan solidaritas itu. Kasih menembus batas, pengorbanan yang membuahkan hasil gitu ya. Pengorbanan yang membuahkan hasil. Teladan yang diberikan, yang diwariskan ke setiap anak Tuhan itu tadi kasih, bukan cinta. Dan kita diajari untuk melakukan kasih sebagaimana kidung pujian dengan kasih di sini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pagi ini. Kasih tak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan juga akan lenyap. Kasih ternyata berbeda dengan cinta. Kasih itu buatan Allah, kasih itu unlimited, kasih itu murni tulus. Sedangkan cinta itu buatan manusia. Cinta itu temporer, dan cinta itu nano-nano, campur aduk. Luar biasa firman pada saat ini. Bahkan kasih banyak sekali menutupi dosa. Itu dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang benar-benar pengampunan. Sakeus yang disebut pemungut pajak, dan bagaimana seorang perempuan yang hukum Yahudi yang sudah layak dihukum mati, dan bagaimana seorang Samaria yang baik hati, orang berdosa yang dalam kategori manusia. Kasih itu butuh pengorbanan, dan kasih itu unlimited. Kasih itu tidak sebatas simpati tapi empati. Kasih itu tidak sebatas toleransi tapi solidaritas. Terima kasih atas pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami seluruh jemaat AGB Petojo untuk pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kami, dari anak kecil hingga dewasa sampai orang tua. Berkati mereka dalam kesehariannya, berkati seluruh natua-tua yang dalam keadaan pemulihan sakit penyakit, yang dalam keadaan sukacita, yang ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Engkau boleh tambahkan umur yang panjang, kesehatan kepada mereka. Terima
kasih ya Allah. Berkati juga pemerintah kami dalam melaksanakan vaksin lebih banyak lagi, baik di pusat maupun di daerah. Berkati pucuk pimpinan kami HKBP, emang pengurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan seluruh jajarannya untuk melakukan transformasi di HKBP. Terima kasih Bapa di surga, sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagimu, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.